Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yogi Febianti, NPM 20755005 dari D4 Akuntansi Perpajakan kelas 5A. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi belanja, barang dan jasa, beban dan persediaan. Istilah-istilah dalam akuntansi kas, yaitu yang pertama uang persediaan. Uang yang diberikan kepada PA atau KPA, Kepala SKPD, untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Jadi jika di akuntansi umum kita mengenal kas kecil, nah ini umpamanya seperti UP, dan kas besarnya adalah kas di BUD. Lalu UP ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Yang kedua ada ganti uang atau GU, adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah terpakai. Yang ketiga ada tambahan uang atau TU. Ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang. Yang keempat ada pembayaran LS, yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas bendahara umum daerah langsung. Lalu yang kelima ada pembayaran UP, yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Nah, terkait istilah-istilah akuntansi kas pemerintah, ternyata untuk mendapatkan GU, TU, UP, atau mekanisme LS, mekanisme UP di SKPD harus menggunakan surat permintaan pembayaran atau SPP terkait dengan pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh SKPD. Lanjut, di sini ada jenis-jenis SPP atau surat permintaan pembayaran. Yang pertama ada SPP UP atau surat permintaan pembayaran uang persediaan, yaitu bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang beberapa besaran UP untuk setiap SKPD. Tujuan SPP UP adalah untuk mengisi UP SKPD. Pengajuan UP ini adalah 1 kali per tahun. Lalu ada SPP UP, SPP GU atau surat permintaan pembayaran ganti uang. Pada saat UP terpakai, bendahara pengeluaran mengajukan SPP GU sejumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban atau SPJ, penggunaan uang persediaan yang telah disediakan. Lalu yang selanjutnya ada SPP TU atau surat permintaan pembayaran tambahan uang, yaitu kebutuhan mendesak, UP tidak cukup, kurang lebih mengajukan SPP TU. Lalu ada SPP LS atau surat permintaan pembayaran langsung. SPP LS ini digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. Lalu ada SPP LS dibagi menjadi 2, yaitu SPP LS untuk gaji dan tunjangan dan SPP LS untuk barang dan jasa. Akuntansi uang persediaan. Pada bagian ini kita akan membahas tentang transaksi tentang UP. Ada 5 transaksi. Yang pertama, saat diterima surat perintah pencairan dana uang persediaan atau SP2D UP dari BUD ke SKPD atau biasa juga disebut pembentukan UP. Yang kedua, pembayaran oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan UP dan pembayaran langsung oleh BUD atau mekanisme LS. Yang ketiga, penggantian UP atau ganti uang. Yang keempat, ada tambahan uang atau TU, dan yang kelima ada penyetaraan sisa UP. Di sini ada mekanisme pembayaran belanja negara. Dilakukan perjanjian atas kontrak antara PPK dengan pihak ketiga. Selanjutnya, perjanjian atau kontrak ini dicatatkan ke dalam kartu pengawasan kontrak di KPPN. Berdasarkan perjanjian atau kontrak, pihak ketiga menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaan selanjutnya. Lalu pihak ketiga menyerahkan tagihan kepada PPK. PPK memverifikasi tagihan tersebut dan selanjutnya memutuskan apakah akan dibayar melalui mekanisme uang persediaan atau melalui mekanisme penerbitan surat permintaan pembayaran langsung. Apabila dibayarkan dengan UP PPK, menerbitkan surat perintah bayar kepada bendahara agar membayar kepada pihak ketiga. Dan apabila penerbitan dengan SPP, LS, selanjutnya PPSPM menerbitkan SPM LS ke KPPN untuk bisa diterbitkan ke SP2S LS. Selanjutnya, dilakukan melalui transfer dari bendahara ke pihak ketiga. Lalu perjanjian atau pembuatan komitmen. Yang pertama ada perjanjian atau kontrak untuk
PBJ. Yang pertama ada bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat pesanan. Lalu yang kedua ada penetapan keputusan, misalnya surat keputusan dan surat tugas. Penetapan keputusan digunakan untuk belanja, diantaranya ada belanja pegawai, ada perjalanan dinas secara swakelola, ada pelaksanaan kegiatan swakelola, dan belanja bansos bentuk uang ke penerima. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, belanja operasi terkait dengan operasi pemerintahan daerah, seperti belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, dan hibah. Yang kedua ada belanja modal terkait dengan pengeluaran kas pemerintah dalam rangka untuk memperoleh aset tetap. Misalnya perbaikan jalan, kendaraan, irigasi, dan saluran air. Yang ketiga, belanja tak terduga adalah belanja anggaran yang disediakan untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga. Contoh dari belanja tak terduga ini seperti adanya bencana alam atau pandemi. Pengakuan dan pengukuran belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang tersedia pada periode dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain atau laporan realisasi anggaran. Ada pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA disajikan dalam LRA. Contohnya yaitu belanja pada estimasi perubahan sal. Lalu ada akuntansi beban. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Klasifikasi beban itu yang pertama ada beban operasi, misalnya beban pegawai, beban barang, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Lalu yang kedua ada beban transfer, yaitu beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Lalu yang ketiga ada beban non-operasional, beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Lalu yang keempat ada beban luas biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luas biasa, misalnya tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak bisa diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadiannya di luar kendali pemerintah. Di sini ada pengakuan dan pengukuran belanja. Belanja diakui saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pihak pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Lalu ada terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan waktu. Lalu ada koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Lalu di sini ada contoh pencatatan beban.
Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional atau LO dan neraca Pemda. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD yaitu jurnalnya beban pada kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD yaitu jurnalnya beban pada rekening PPKD. Penyajian beban dilaporkan dalam laporan operasional atau LO. Selanjutnya ada akuntansi persediaan. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan yaitu persediaan ATK. Nah, dari persediaan ATK tersendiri ini boleh dicatat sebagai beban dan ATK sendiri boleh dicatat sebagai persediaan. Lalu ada persediaan benda akun, ada persediaan obat-obatan, persediaan bibit, dan lain-lain. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan diakui dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua, persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Yang ketiga, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Yang keempat, persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rempasan dinilai sebagai nilai wajar. Dan yang terakhir, saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Pencatatan persediaan. Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial pada pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Jurnalnya yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Penyajiannya persediaan di laporan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh transaksi. Di sini contohnya dibayarkan gaji bulan September 2022 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta menggunakan mekanisme LS. Pada pembukuan SKPD, jurnal LRA-nya yaitu belanja pegawai pada perubahan sal sebesar 600 juta. Jurnal LO-nya yaitu beban pegawai pada rekening PPKD sebesar 600 juta. Untuk perhitungan PPKD sendiri menggunakan jurnal LO yaitu rekening SKPD pada kas di kas daerah sebesar 600 juta. Contoh transaksi SKPD yaitu dibeli perlengkapan kantor sebesar 80 juta oleh Dinas Pendidikan menggunakan mekanisme UP dan GU. Pembukuan dalam SKPD pada saat pengeluaran kas menggunakan jurnal LRA yaitu belanja barang pada perubahan sal sebesar 80 juta. Jurnal LO-nya yaitu beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta. Pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU, jurnal LO-nya yaitu kas di kas daerah pada rekening PPKD sebesar 80 juta. Sedangkan pembukuan PPKD menggunakan jurnal LO yaitu rekening SKPD pada kas di kas daerah sebesar 80 juta. Di sini ada contoh transaksi persediaan yaitu pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta. Sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta. Jadi jurnal LO-nya yaitu persediaan pada beban persediaan sebesar 4 juta. Sedangkan ini ada contoh lagi yaitu pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta. Sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 12 juta. Maka jurnal LO-nya yaitu beban persediaan pada persediaan sebesar 2 juta. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.